Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini, tema perenungan kita saat ini adalah belajar dari doa Tuhan Yesus. Belajar dari doa Tuhan Yesus. Ada pendapat yang mengatakan bahwa doa seseorang itu menunjukkan apa yang menjadi prioritas baginya, atau ungkapan doa seseorang akan menunjukkan apa yang terpenting dan yang terutama baginya. Saudara-saudara, entah apa penilaian kita, apakah kita setuju dengan pendapat itu atau tidak, itu bukan masalah. Tetapi dalam perenungan kita saat ini mengenai doa Tuhan Yesus, pendapat ini benar dan dapat menolong kita untuk mengerti, untuk belajar dari ungkapan Tuhan Yesus melalui doanya yang dituliskan dalam Yohanes pasal 17 ini. Di sini kita mendengar, kita melihat apa yang menjadi prioritas Kristus, apa yang menjadi terpenting dan terutama baginya. Yang pertama, saudara-saudara, kita melihat bahwa Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita tentang tujuan hidup. Tujuan hidup yang sesungguhnya. Orientasi hidup kita seharusnya apa? Kita ada untuk apa? Ini ditunjukkan Kristus di dalam doanya. Segala yang telah dilakukannya, pelayanan, pemberitaan, segala mujizat, apapun yang telah dilakukannya dan yang masih akan dilakukannya. Karena setelah berdoa ini, masih akan ada penangkapan, masih akan ada penyiksaan, pengadilan, penyalipan, sampai Kristus mati dan dikuburkan. Semuanya itu sampai kepada kebangkitan memiliki tujuan yang satu, yaitu supaya Allah Bapa dimuliakan. Segala yang telah dilakukan, dan untuk itu Kristus datang dalam ketaatan kepada Bapanya, supaya Bapa dimuliakan, dan pada akhirnya juga Kristus dimuliakan. Saudara-saudara, entah kita pernah sungguh menggumuli untuk apa kita ada. Apakah kita pernah merenung dan mencari tahu untuk apa saya ada? Untuk apa semua kesibukan? Untuk apa semua perencanaan yang kita lakukan? Apakah berorientasi tertuju kepada kemuliaan Tuhan? Tentu godaan akan selalu ada untuk menyimpang dari orientasi itu. Sebagaimana Tuhan Yesus sendiri telah mengalami pencobaan di padang gurun. Penawaran iblis tentang kemuliaan dunia ini dan segala kekayaannya. Tetapi Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita, yaitu teguh, setia kepada Bapanya. Hanya satu yang patut dipuji, dimuliakan dan disembah, yaitu Allah saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan dan godaan itu terus-menerus pasti akan dialami oleh gereja. Dan menyedihkan, sering atau ada banyak anak-anak Tuhan yang menyimpang dari tujuan hidup yang sesungguhnya. Saat ini kita belajar dari doa Tuhan Yesus yang mengajar kita bahwa tujuan hidup kita ada untuk memuliakan Allah. Pelajaran yang kedua, yaitu Tuhan Yesus menyatakan bahwa murid-muridnya, orang percaya, gereja adalah bernilai dan berharga di hadapannya.
Karena murid-muridnya atau orang percaya atau gereja itu adalah milik Bapa yang dihadiahkan, yang diberikan kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi bukti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam firman ini, dalam doanya, bahwa murid-murid itu adalah milik Bapa dan diserahkan dan dihadiahkan kepada Kristus? Dikatakan di sini karena mereka taat kepada sabda Kristus. Mereka menerima sabda itu sebagai sabda dari Bapa. Mereka percaya bahwa Kristus memang diutus atau memang Kristus itu datang dari Bapa. Kita yang disebut sekarang gereja, orang percaya atau murid-murid, apakah kita berada juga dalam kondisi ini atau kriteria itu? Kita sebagai hadiah atau pemberian Bapa kepada Kristus sehingga kita menjadi milik Kristus. Sungguhkah kita menyatakan itu bahwa kita taat, kita sungguh percaya, berpegang kepada firman ini, bahwa firman ini dari Allah sendiri, dan mentaatinya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bergumul, ketika persoalan hidup begitu banyak, mungkin kita tergoda untuk melihat hidup ini sia-sia atau melihat kehidupan kita tidak bernilai. Ingat doa Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa kita adalah sesuatu yang adalah sungguh berharga baginya, bernilai baginya. Dan kalau Kristus sendiri melihat hidup kita sebagai murid-muridnya, sebagai orang percaya, berharga di depan matanya, apakah kita akan mengatakan hidup ini tidak berguna? Suatu ketika Nabi Elia, mungkin kita ingat cerita itu, Nabi Elia mengalami keputusasaan, bahkan stres, tekanan begitu berat dalam pelayanan. Lalu dia melarikan diri ke padang gurun, dan di sana dia ingin mati. Di sana dia ingin mati karena apa? Dia mengatakan bahwa hidupnya tidak berguna, tidak ada bedanya dengan para pendahulunya yang gagal. Karena itu lebih baik mati saja. Tetapi firman Tuhan datang baginya dan mengatakan, "Elia, apa kerjamu di sini? Bangkit, berdiri, pergi. Ada tugas, ada tanggung jawab yang penting untuk engkau lakukan untuk kemuliaan Tuhan." Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pelajaran yang ketiga yaitu Tuhan Yesus menyatakan di dalam doa ini betapa dia peduli dengan perlindungan dan kesejahteraan kita. Dia berdoa kepada Bapanya, "Peliharalah mereka. Peliharalah orang-orang percaya ya Bapa, karena mereka ada di dalam dunia, dan di dalam dunia itu selalu ada tantangan, selalu ada ancaman, selalu ada pergumulan, ada sakit penyakit, ada virus." Kalau bahasa sekarang, peliharalah mereka ya Bapa, karena mereka ada di dalam dunia, dan kita ada di dalam dunia dengan segala persoalannya. Tetapi Tuhan Yesus telah menyatakan supaya kita terpelihara. Sekarang ketika kita khawatir, ketika dunia ini gonjang-ganjing karena virus, kita takut, kita tertekan, ingat, Tuhan Yesus telah berdoa supaya hidup kita terpelihara. Apa maknanya doa ini? Apakah kita akan mengatakan kalau begitu setiap orang percaya tidak akan berhadapan dengan persoalan, tidak akan sakit, tidak akan terkena virus? Apakah kita akan memaknainya seperti itu? Tidak. Tidak. Tuhan Yesus sendiri mengalami penderitaan, bergumul, dan murid-muridnya, dan kita melihat dalam pekabaran Injil, tantangan demi tantangan, hambatan, aniaya terjadi. Dan itu dialami orang percaya. Tetapi pemeliharaan Tuhan sebagaimana didoakan di sini
berlaku, dan itulah yang menjadi damai sejahtera kita. Kita menjadi kuat karena ketika kita sakit, karena ketika kita berbeban, kita tahu kita tidak menjalaninya sendiri. Ini yang dialami oleh Rasul Paulus. 3 kali dia berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan, lepaskanlah aku dari duri yang ada dalam dagingku. Kiranya ini bisa terlepas." Tetapi Tuhan mengatakan, "Tidak. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dan dengan jaminan itu, sekalipun duri itu tetap di dalam daging, persoalan pergumulan itu tetap dialami Rasul Paulus, tetapi damai sejahtera, kekuatan dialaminya karena kasih karunia Tuhan. Ini yang menjadi pelajaran kita, pesan kepada kita. Dan kiranya dengan perenungan firman Tuhan saat ini, kita dikuatkan, kita diteguhkan dalam iman di tengah berbagai persoalan dan tantangan hidup. Amin. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Yeah, I worship Your holy name.